Shalom, apa kabar Bapak Ibu, Saudara-saudari yang saat ini sedang melihat dan menonton video saya ini? Saya berharap semuanya kita dalam keadaan yang sehat dan tidak kurang satu apapun. Dalam kesempatan ini ada satu hal yang mau saya bagikan kepada kita semua, yaitu mengenai sesuatu hal yang kadang orang lain sulit untuk melakukannya. Mudah untuk ngomong tapi untuk melakukannya itu sulit, yaitu mengenai kebencian yang identik dengan mengampuni. Oh, saya banyak bertemu dengan orang dan berbicara, nggak mungkin saya bisa mengampuni, nggak mungkin saya bisa memaafkan dia. It's okay, saya bisa maafin dia, tapi tidak boleh lagi berhubungan dengan dia. Pada saat ini saya mau kasih satu ayat firman Tuhan yang semoga ini bisa membuat atau memberikan pemikiran yang baik bagi kita semua, yaitu 1 Yohanes 3:15. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia, dan kamu tahu tidak ada seorang pembunuh yang memiliki hidup kekal di dalam dirinya. Orang yang membenci saudaranya, baik saudaranya itu laki-laki atau perempuan, atau saudaranya itu tua atau muda, atau mungkin kalau saya bisa perlebar lagi, perluas lagi, orang tua kita, mertua kita, suami kita. Jika kita membenci itu, kita disebut sebagai pembunuh, dan pembunuh tidak memiliki hidup yang kekal. Jadi kalau kita benci sama saudara kita atau sama orang lain, kita disebut pembunuh, dan pembunuh tidak bisa masuk kerajaan sorga. Nah, saya juga pernah mengalami situasi seperti ini ketika saya harus dihadapkan satu masalah dan saya benci sekali, baik dengan orang tua saya, dengan pacar saya, atau dengan teman-teman saya, bahkan dengan diri saya sendiri. Ada satu momen yang mengingatkan saya membenci dia, saya yang susah, dia tidak susah. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, saya yang benci, saya disebut pembunuh, dan saya nggak dapat hidup yang kekal. Udah kita nggak, kalau orang yang membenci kan nggak bisa makan. Biasanya kalau makan itu rasanya tuh nggak enak. Terus kalau kita mau tidur kita ingat terus kesalahan-kesalahan orang. Bahkan kita sering menggosipin orang itu dengan teman-teman kita. Senang sekali membicarakan keburukannya. Yang capek kan kita, kayak nggak ada kerjaan yang lain. Nah, kalau kita membenci orang lain, kita kehilangan semua. Kita kehilangan hidup. Bukan hanya kehilangan damai sejahtera, bukan hanya kehilangan sukacita, bukan hanya kehilangan waktu-waktu tidur, tapi kita kehilangan hidup yang kekal. Emang sih nggak mudah untuk say, I forgive him, I forgive her, I forgive them. Itu emang kayaknya nggak mudah. Nggak mudah kalau kita sombong. Kalau kita merasa diri kita lebih benar dari dia, biasanya kesalahan itu terjadi tuh biasanya ada sebab dan akibat. Jadi alasan kita untuk tidak mengampuni itu, nggak bisa ngampuni itu adalah hal yang nggak masuk di akal. Yang apa ya? Gimana kita ini bisa menyalahkan orang lain? Emang kita udah benar? Kalau saya belajar begitu, ketika saya dalam titik mau mengampuni orang lain, mau mengampuni diri saya ingat satu hal. Daripada gue masuk neraka, lebih baik gue mengampuni. Oh kan gak mudah, saya teringat betapa dia menyakiti saya. Iya, mengampuni sama dengan cinta. Semuanya butuh proses. Tidak mesti saya harus bilang I forgive him, langsung mengampuni. Oh gak bisa, semua ada proses. Karena kita ikut Tuhan Yesus juga pakai proses. Kita mencintai seseorang itu pakai proses. Nggak ada cinta langsung, nggak ada. Itu bukan cinta, itu menafsu. Jadi kalau cinta yang murni, pengampunan yang murni itu pakai proses. Kita di dunia ini diproses Tuhan, dari berdosa sampai masuk dalam peleburan, masuk dalam pemotongan yang namanya dosa-dosa itu, pemangkasan, sampai kita proses. Kalau sudah selesai dalam proses itu, ya kita mati dan kembali kepada Tuhan. Sama seperti pengampunan. Jadi kita ampuni dulu dalam doa-doa kita, belajar sebut namanya.
Ingat ayat firman Tuhan ini. Ketika kita membenci orang lain, kita adalah seorang pembunuh. Dan seorang pembunuh itu tidak mungkin memiliki kehidupan yang kekal. Itu aja udah ditanamkan dalam pikiran kita, kita renungkan. Dan semoga apa yang saya sampaikan ini bisa membuka pemikiran kita. Membenci orang itu gak ada gunanya. Selain menyakiti diri sendiri, kita juga akan menjadi orang yang menyakiti orang lain. Karena orang yang membenci orang lain biasanya hidupnya juga bikin benci orang lain. Jadi mendingan kita memilih untuk belajar mengampuni. Saya bilang itu belajar mengampuni. Sampai pada titik kita bisa bilang, oh saya tidak lagi merasakan kebencian itu. Oh saya tidak lagi merasakan sakit hati. Oh saya tidak lagi merasakan kepahitan itu. Everything is fine. Jadi segala sesuatu itu tidak ada masalah lagi buat saya. Saya akan mudah bertemu dengan dia. Dan tidak ada masalah lagi di antara kami. Enjoy. Sehingga kita membawa dampak yang baik bagi orang lain. Demikian hal yang bisa saya sampaikan. Sampai ketemu lagi di dalam renungan yang selanjutnya. Dan saya berharap renungan ini bisa memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.